Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, hari ini ketemu Cak Ndon lagi, tukang membaca pengalaman rohani orang. Memang asik membaca pengalaman rohani orang, karena di situ saya banyak hal yang terbuka, yang selama ini saya merasa jumut. Ngerti jumut, mandek, stagnan, jadi harus menjadi orang yang kaku. Ketika sudah belajar aneka pengalaman rohani orang, lumayan sedikit demi sedikit saya menjadi terbuka, walaupun belum teralami dengan saya, atau sudah teralami tapi saya tidak menyadari. Mungkin ketika saya membaca pengalaman ini, maka banyak hal yang perlu saya ambil. Jadi jangan pernah menutup dirimu dari ilmu-ilmu pengalaman orang. Dianalisa, ketika nggak benar, titiknya di mana, seperti itu dicari. Yang jelas, disadari atau tidak, kita semuanya banyak mendapatkan ilmu dari ranah jasmani. Jarang-jarang pengalaman rohani itu bisa dipercaya oleh orang-orang yang hanya mengandalkan kemampuan jasmani. Nah, di sini saya mencoba membaca pengalaman teman saya. Oke, lanjut aja di kronologi. Jadi tulisan ini ditulis kapan? Ya, dapatnya kapan? Turunnya kapan? Ya, ini ada kronologinya. Jumat 18 September 2020. 2020 ya. Untung ya, masih sudah terlalu lama atau gimana ini? Sudah 1 tahun. Cukup lama. Pukul 13.07 WIB. Terakhir, kondisi sama Sang Maha Pencipta, saya menyampaikan, jadi saya ini teman saya, tentang apa yang baru saja disampaikan oleh Raga. Nah, teman saya ketemu Raga siapa? Nggak tahu. Yang jelas dia pernah ketemu sosok Raga yang menjadi temannya dia, yang mengarahkan dia untuk mendapatkan satu pengalaman rohani. Boleh jadi seperti itu, saudaraku. Tentang hubungan Raga dengan persiapan kembali menjadi satu. Tentang hubungan Raga dengan persiapan kembali menjadi satu. Hubungannya kayak bagaimana? Ini dia bertanya kepada Maha Pencipta. Jawab Maha Pencipta. Jawab Maha Pencipta. Ada sih, di padaku ada ceritanya. Tapi itu juga cerita menurut rancanganku. Kalau akhirnya nanti seperti apa, mungkin cerita aslinya enggak ada padaku. Saya ulang lagi. Jawaban Maha Pencipta, ada sih di padaku, ada ceritanya. Tapi itu juga cerita menurut rancanganku. Kalau akhirnya nanti seperti apa, mungkin cerita aslinya enggak ada padaku. Jadi cerita aslinya tidak ada pada Maha Pencipta. Mungkin harus kembali pada yang kemarin untuk diketahui akhir ceritanya seperti apa. Bolehlah aku tunjukkan perjalanan akhir dari penciptaan itu seperti apa melalui Raga itu. Atau istilahnya, ya akhir dari perjalanan Raga Doni. Aku ambilkan buku pemimpin yang kemarin. Tetapi kita langsung membaca pada bab yang terakhir.
Terus buku yang ini tadi diganti sama KL. Buku yang ini buku yang mana? Kotak 3 itu dah. Untuk konsentrasi ya. Mungkin bisa mengkait-kaitkan. Terus buku yang ini tadi diganti sama KL menjadi buku yang kemarin sempat terbaca. Langsung ditunjukkan pada halaman-halaman menuju terakhir. Buku yang diberikan adalah buku tentang pemimpin dunia. Yang kemarin Kamis 17 September 2020. Ya berarti yang kotak 3 itu ya. Kotak 4. Judulnya persiapan. Jadi ini sekali membayangkan teman saya yang mendapatkan tulisan seperti itu. Kayak apa? Oh, di situ mungkin tervisualisasikan berupa tulisan-tulisan. Kalau teman saya ini kan hanya menyalin aja dari apa yang dibaca secara rohani. Semakin jelas bukan? Kamu diturunkan untuk apa? Kamunya siapa? Siapa? PD. Semakin jelas bukan? Kamu diturunkan untuk apa? Yang menulis ini siapa? Maha Pencipta. Karena Maha Pencipta itu adalah pengkonsep pemimpin dunia. Makanya jangan keburu menolak dulu kebiasaan. Diberi yang lebih-lebih, sungkan. Akhirnya Tuhan jadi pelit. Sibukkah kamu setelah ini? Enggak, ngapain sibuk-sibuk amat? Mau menerima ini semua, sama halnya hendak bekerja untuk persiapan itu. Jadi apa ini? Bukan dialog ini. Ini Maha Pencipta sendiri ngomong. Jadi pengalamannya, jadi dia bertanya sendiri, dijawab sendiri. Tapi mungkin di bayangan Maha Pencipta di situ ada sosok PD. Yang awal-awal dulu kan sosok Doni kayak apa kan sudah ditulis di buku ini. Setelah nanti terbuka tabir dari para Tuhan, ciptaan mau menerima perannya masing-masing atau takdir masing-masing. Setelah nanti terbuka tabir dari para Tuhan, berarti ketika perjalanan si Tuhan ini mencoba memperkenalkan tentang PD, berarti di situ ada satu persiapan. Jadi nanti kalau sudah terbuka dari para Tuhan, maka harapannya ke depan ciptaan itu mau menerima takdirnya masing-masing. Wah, ini akan tampak seru. Semuanya akan bermain dan tidak ada yang menjadi penonton. Termasuk para Tuhan juga bermain. Siapa yang tidak mau ikut bermain dalam permainan kolosal ini, mundur saja. Jadi sekarang ini ada skenario besar, ada drama besar di panggung sandiwara ini, ya, dalam rangka kamu mau bermain atau menjadi penonton. Padahal di sini semuanya akan bermain, tidak ada yang menjadi penonton. Artinya di dalam dirimu mulai berpikir,
Di akhir zaman ini saya mau memerankan apa? Bermain drama apa di akhir zaman ini? Makanya kalau kamu tidak bermain, siapa yang tidak mau ikut bermain dalam permainan kolosal ini? Mundur saja. Ya mundur bisa kembali lagi seperti kebanyakan orang. Ya seperti kebanyakan orang ya mikirkan diri sendiri, ya mengumpulkan harta sendiri. Kan itu sama juga orang-orang yang sudah mulai mundur. Tidak menerima satu informasi ini, termasuk orang yang mundur. Mestinya kalau pemain-pemainnya dikumpulkan kemana, kamu harus mengambil peran di situ. Sudah ada panggung sandiwara besar di akhir zaman ini. Nah, panggungnya sementara ini masih di stick di tempatnya jamaah. Nah, itu sama juga kamu mau casting. Mau ngerti casting ya? Kamu casting di sini. Kamu mau memerankan apa? Nah, ketika kamu sudah lama di sini tapi kamu tidak mau mau berperan, ya mempunyai peran sendiri, berarti orang ini nggak masuk dalam sandiwara kolosal. Sebenarnya memang dibutuhkan pemain-pemain hebat di dalam permainan kolosal itu. Bayangkan, ada satu bahasa seperti ini. Sebenarnya memang dibutuhkan pemain-pemain hebat di dalam permainan kolosal itu. Ya, kalau mau menjadi pemain hebat, bagaimana kamu bermain ini menjadi totalitas. Dalam kamu mau ke panggung itu, pemain sandiwara yang baik adalah berperan menjadi tokoh-tokoh tertentu secara totalitas. Seperti itu. Bayangkan sendiri, saya kasih pemahaman untuk kamu, bagaimana kamu menjadi pemeran jos, pemeran yang mahir, pemeran yang benar-benar membaca naskahnya. Gak mungkin kamu menjadi pemeran gak ada naskah. Oke, bebas. Nanti ceritanya begini, kamu bikin dialog sendiri. Ya ada sih yang begituan. Tapi akhirnya kan tidak sesuai yang diinginkan oleh sang sutradara atau sang pembuat skenario. Jadi tadi ketika PD mulai ditampilkan itu berarti ada banyak persiapan. Mumpung masih persiapan, silakan ikut casting. Kamu mau berperan apa di panggung kolosal ini? Begitu. Jadi kalau ada yang belum mahir, tolong sekarang pelajari lagi naskahnya. Nah, salah satu untuk melajari naskahnya, kamu mulai membaca buku-buku yang sudah diturunkan. Itu alur ceritanya ada di buku-buku itu. Tolong pelajari naskahnya bagi orang yang belum mahir. Kejar tentang wawasan jamaah, kejar tentang wawasan ketuhanan, kejar tentang wawasan raga. Kejar semuanya. Maka kamu akan bisa mengambil peran terbaik. Bahasa ini aku ucapkan tidak hanya ditujukan padamu saja, Don. Ya kan? Bahasa ini aku ucapkan. Aku siapa? Maha Pencipta. Tidak hanya ditujukan padamu saja, Don.
tapi untuk semuanya, termasuk seluruh ciptaan, terutama pemimpin dan para Tuhan, dalam kurung pemimpin utama. Jadi ini ya keciptaan juga ke Tuhan. Makanya drama kolosal ini, sandiwara kolosal ini memang akan diperankan oleh ciptaan dan Tuhan. Aku sendiri juga mempersiapkan tentang hal ini. Jadi Maha Pencipta sendiri juga mempersiapkan masuk dalam cerita kolosal. Kalau kamu atau yang lain butuh mengetahui aturan main, ya aku harus mempersiapkannya dengan jelas. Berarti aturan main di akhir zaman ini, si Maha Pencipta sudah mempersiapkannya dengan jelas. Aturan-aturan yang jelas, dan kamu mencoba terhubung juga dengan Maha Pencipta. Nah, ketepatan Maha Pencipta, konsep-konsep kamu juga ditulis oleh Maha Pencipta. Nah, setelah itu datang ke Maha Pencipta, bagaimana ceritanya kamu dikonsep di akhir zaman ini, setelah itu datang kepada pengkonsep dirimu. Saya berperan berperan apa di panggung yang besar ini. Oke, yang kemarin belum menemukan perannya, masih persiapan ya. Silakan, kamu mau memerankan apa? Ya casting dulu. Sutradaranya siapa? Ya. Baru skenarionya bagaimana? Dialognya kayak apa? Kamu bisa acting secara totalitas atau selintas. Seperti itu. Kalau selintas menjadi pemain figuran, atau bagus pemain figuran ya. Pemain figuran nggak mesti tahu jalan ceritanya. Terus kamu cukup duduk-duduk di halte, di syuting sebentar. Itu bagaikan properti. Ini bahasa-bahasa teater ya. Properti itu kayak apa ya? Ya properti itu kayak kembang, itu termasuk properti. Kayak bangku, itu properti ya. Di akhir cerita nanti, clue-nya, ada clue. Di akhir cerita nanti, clue-nya, ngerti clue? Ya, sembuh isyaratnya tak apa bahasa yang lain? Kata kunci. Cirinya atau kata kunci ya, atau cirinya boleh. Semua akan mengenal satu sama lain. Clue-nya itu garis bawahi. Kalau kamu belum tahu ini, kuncinya adalah semua akan mengenal satu sama lain. Ya, ciptaan dengan ciptaan yang lain, ciptaan dengan Tuhan, Tuhan juga harus mengenal ciptaan, ya. Tuhan ciptaan sembarang kalir, itu clue-nya. Ini kalau kamu garis bawahi. Kalau kamu belum sampai ke sisi ini, belum menjadi pemeran utama. Semua akan mengenal satu sama lain. Jadi pemainnya nanti akan digodok. Jadi sampai kalian semua akan mengenal satu sama lain. Makanya sekolah alam ini salah satu untuk mencetak pemain-pemain handal di akhir zaman ini. Makanya jangan ketinggalan mengikuti penggemblengan. Jadi menjadi pendamping iya. Nah, pendamping menjadi orang yang sekolah iya. Semuanya itu dicetak untuk menjadi pemain-pemain yang handal. Artinya anggap itu panggung teaternya. Nah, anggap itu kamu latihan dengan di satu sanggar teater alam semesta ya. Engko orang diri teater alam semesta rare. Oh iya ya. Teater
teater. Oh ya masuk. Oke, saya ulang lagi. Di akhir cerita nanti, clue-nya semua akan mengenal satu sama lain. Kalian yang diciptakan berbeda-beda unsur atau ciptaan, kalian akan saling mengenal. Jadi yang dikenal awal-awal untuk sekolah alam ini kan unsur alam. Baru kenal tumbuhan, kenal hewan, dan bisa bercakap-cakap di situ. Dan menjadi sahabat. Iya. Nek kamu belum menguasai di situ itu boleh jadi kamu akan menjadi properti atau menjadi pemain figuran. Nah, mumpung ini masih persiapan ya, segera aktifkan panca indera dalam. Sudah ada wadahnya, tenang aja. Tak baca berulang-ulang. Cek mancep awakmu ya. Saya ulang lagi, di akhir cerita nanti clue-nya semua akan mengenal satu sama lain. Kalian yang diciptakan berbeda-beda unsur atau ciptaan, kalian akan saling mengenal. Bahkan berdialog antar ciptaan itu sudah menjadi kebiasaan. Berarti berdialog dengan setan menjadi kebiasaan, berdialog dengan iblis menjadi kebiasaan, berdialog dengan malaikat menjadi kebiasaan, berdialog dengan unsur angin menjadi kebiasaan. Ini termasuk clue-clue untuk sekolah alam nanti. Menjadi kehidupan. Dan ini yang kita tampilkan di sekolah alam nanti. Kalau kalian yang tidak masuk dalam kegiatan ini, silakan mencoba mengambil peran di situ. Ada grup-grup kecil di sekolah alam. Jadi kelas jauh. Nek mau dosen ngerti nih kelas jauh ya. Kelas jauh nanti terhubung dengan teman yang di sini yang membaca. Grup bacaan itu termasuk kelas jauh. Grup bacaan. Sap-sapan dengan kamu pakai chattingan, pakai apa? Pakai WhatsApp-an ya. Itu termasuk kelas jauh. Biasanya kelas jauh kan ya begitu itu. Nah, termasuk kamu di sini masuk kelas jauh. Iya. Tapi kelas jauh, kelas dekat sama aja. Kelas jauh seperti dekat ya. Yang dekat seperti jauh. Sudah, rasakan saja. Nggak usah dijelaskan ya, rasakan aja itu. Ya, yang dekat kayak orang kelas jauh, yang jauh kayak kelas dekat, kelas tatap muka. Kayak tadi ada pembicaraan kamu paham dari kelas tatap muka itu ya. Walaupun dibatasi dengan teknologi ya. Dibatasi dengan jarak. Ada yang ngelirik apa ya? Oke. Pemimpin-pemimpin sudah tahu apa saja yang mereka pimpin. Tuhan juga banyak yang berinteraksi dengan ciptaan. Tuhan juga banyak yang berinteraksi dengan ciptaan. Setelah itu akan ada satu Tuhan yang mengajak semuanya untuk bersiap-siap. Setelah itu akan ada satu Tuhan yang mengajak semuanya untuk bersiap-siap. Tuhan siapa? Nggak tahu. Apakah Tuhan yang mengakhiri atau Tuhan Maha Rindu? Nanti kita cari. Dia akan memberikan babak-babak permainan menuju selesainya cerita ciptaan. Nah, ini ada skenario-nya ya.
Jadi nanti ada satu Tuhan yang mengajak semuanya untuk bersiap-siap dan memberikan babak-babak permainan menuju selesainya cerita ciptaan. Wow, keren. Ada 3 babak utama yang akan dia sampaikan. Dia ini adalah Tuhan yang dimaksud. Ya. Ada 3 babak utama yang akan dia sampaikan. Babak tersebut diisi oleh pemain yang berbeda-beda. Di situ juga ada Tuhan, di situ juga ada ciptaan, pemain yang berbeda-beda. Ada yang ciptaan nanti masuk di situ juga ada pemimpinnya. Siapa yang akan tampil pada babak pertama, tampil pada babak kedua, dan sampai pada babak ketiga. Kalau aku siapa? Maha Pencipta. Aku tidak mencari siapa pemenang dan siapa yang kalah. Kalau Maha Pencipta seperti itu. Tidak mencari pemenang dan tidak mencari siapa yang kalah. Aku hanya menanti kalian memainkan ini secara serempak dan terkoordinasi bersama-sama. Jadi drama ini secara serempak berarti ya. Aku juga akan masuk pada 3 babak yang telah disiapkan. Jadi Maha Pencipta ini juga masuk pada 3 babak yang telah disiapkan. Babak 1, babak 2, babak 3. Itu babak 1 itu ya panggung sandiwara babak 1. Kayaknya ini drama menjadi 3 babak. 3 episode. Dan pada babak ketiga, aku selesai dalam berperan dan menjadi penyemangat bagi kalian yang harus main di babak ketiga. Rancangannya Maha Pencipta begitu. Ya, dia nggak ikut main tapi menjadi penyemangat. Nah, ini yang ditulis oleh Maha Pencipta. Apakah Doni mengizinkan Maha Pencipta? Lihat nanti. Ini kan tulisannya Maha Pencipta kan ya. Dia nulis kan sesuai dengan dia mau memerankan apa di situ. Apakah dia sudah nulis ini sudah di ACC sama si Doni itu? Enak men deh jadi penyemangat. Kak Melok babak berikutnya ya. Wong pemerannya itu para Tuhan dan ciptaan, lupa deh nulis begitu. Apakah dunia setelah itu dikatakan selesai? Yang dapat menentukan itu adalah para pemain babak 3. Saya ulang lagi. Apakah dunia setelah itu dikatakan selesai? Yang dapat menentukan itu adalah para pemain babak 3. Dunia ini mau selesai atau mau dilanjutkan? Kewenangannya ada pada pemain babak 3. Jadi nanti ini mau ditambah kayak apa? Yang cerita tersanjung. Kan tersanjung kan harusnya selesai, didawak-dawakno. Apakah seperti itu? Nggak tahu. Enggak, jangan-jangan pemainnya yang di babak ketiga rata-rata sudah tahu drama tersanjung. Akhirnya dibuat, iya diperpanjang serinya. Akhirnya sesuai kan muak. Untung nggak boleh ada yang menjadi penonton. Penontonnya paling orang-orang yang ada di penantian nanti. Enggak sih? Aku yang akan menjadi pelaksana para pemain itu. Aku yang akan menjadi pelaksana para pemain itu. Keputusannya apa? Aku akan jalankan dengan patuh. Ditulis nanti ini. Mau tak kritik ternyata
Ngerti aja bakal dikritik ya. Keputusannya apa? Aku akan jalankan dengan patuh. Akunya Maha Pencipta. Ya, kemudian Doni kok bakal ngomong begini itu ya. Sudah dihitung. Nah, ini loh penulis yang handal. Jadi ketika menulis mungkin ada satu pertanyaan akan dijawab di belakangnya. Biar kecelek. Kan kecelek. Keputusannya apa? Aku akan jalankan dengan patuh seluruh ciptaan yang telah aku buat dari ciptaan yang pertama kali hingga yang terakhir kali. Mereka akan berkumpul menjadi satu. Wah, kita akhirnya lita arofu ini benar-benar itu ya. Siapa ya? Yang diciptakan pertama kali dulu, ciptaan ya. Akhirnya ya bisa kenal malaikat, bisa kenal iblis, bisa kenal setan, itu kan ciptaan semuanya. Wes, ada informasi kita diadu domba antar ciptaan. Goblok men sih. Oh, itu setan. Oh, setan itu terkutuk. Oh, iblis itu orang yang nggak patuh. Kita nggak tahu jalan ceritanya, akhirnya musuhi semuanya. Padahal nggak menjadi saksi pelaku kan ya. Hanya berita aja. Ngono kayak dendam. Bahwa setan itu musuh yang nyata. Inna syaitona adu mubin. Sesungguhnya setan musuh yang nyata. Informasi ini kan mengadu domba. Iya enggak sih? Mengajarkan kebencian kepada ciptaan yang lain. Tapi enggak apa-apa. Itu bagian drama. Drama permulaan sebelum ke drama kolosal. Mencerdaskan. Oh iya ya, mencerdaskan. Mau diadu atau tidak? Kamu mau menjadi domba? Ya siap diadu. Makanya jangan menjadi domba. Jadi domber aja. Jadi domber aja ya. Bagi mereka yang tidak masuk pada babak yang diberikan, jadi mereka nggak masuk babak 1, babak 2, babak 3. Bagi mereka yang tidak masuk pada babak yang diberikan, mereka akan menunggu di masa penantian. Jadi kalau nggak masuk di babak ini, dia berada di nang kono enek sandiwara dhewe. Sandiwara bengong-bengong ya. Menjemukan mau masa penantian. Menanti itu kan pekerjaan yang membosankan. Nah, kalau kamu kepingin yang membosankan ya masuk aja di area penantian. Ya bisa aja halte bis, bisa aja di mana? Di ruang tunggu, itu kan masa-masa penantian. Nah, halte gak teko-teko rek lene dhewe. Kan jemu iki jam sakmene iki lene kok gurung teko biasa wis teko. Gak ngerti kentekan bensin. Akhirnya telat pekerjaannya, Bu. Pekerjaan donyane amburadul. Lah apa ada bahas rono iki? Tempat penantian. Oh iya, itu yang membosankan itu ya. Masa penantian ini menurutku kurang hidup. Ku siapa? Maha Pencipta. Ayo segera bermain peran. Karena menurut Maha Pencipta menurutnya kurang hidup. Tapi nek mau males, daripada soro-soro senakne masa penantian wis enggak turu wae. Kata orang memang membosankan, enggak. Karena saya hobi tidur, enggak ada yang membosankan. Saya tak melajari ilmu Ashabul Kahfi di masa penantian, tak bikin tidur aja sampai permainan itu selesai. Ya enggak apa-apa kamu seperti itu. Bareng lilir ono
Wis, mosok ilere gak sak ember. Iso ilere sudah di kolam barang gitu. Sudah dimasukkan mau ceritanya. Karena menurut Maha Pencipta di masa penantian itu, di area penantian itu menurut Maha Pencipta itu kurang hidup. Karena sedang seru-serunya bermain, kenapa harus menunggu? Tapi kan aku harus siapkan kemungkinan lain yang akan terjadi. Alternatif lain, ya masa penantian. Aku sampaikan padamu. Mu siapa? PD, tunggu PD aja ya. Aku, karena sing konsep PD kan dia. Aku sampaikan padamu, masa penantian itu jangan dirusak. Berarti PD ini iso ngerusak masa penantian. Tapi tetap disampaikan sama Maha Pencipta, masa penantian itu jangan dirusak. Aku sampaikan padamu, masa penantian itu jangan dirusak. Kalau pada permainan babak 1 hingga sampai ketiga, boleh kamu merancang dari sekarang. Dirusak, ya silakan. Dibenahi, ya silakan. Dibuat secantik mungkin, ya silakan. Berarti kamu harus siapkan pemain-pemain yang seperti itu. Jadi pemain yang merusak, ya pemain yang membenahi, atau pemain yang suka mempercantik, terserah. Boleh dipersiapkan. Di sini kan ada yang merusak, ada yang membenahi, ada yang kayak seakan menjadi berada di masa penantian. Lengkap arek-arek yang di sini nih. Ya bertahun-tahun di sini nggak tahu apa-apa kan kayak di masa penantian. Ternyata dia melompat dari masa penantian, saya kepingin ikut drama kolosal. Nggak apa-apa. Apakah nanti menjadi pemain utama? Atau menjadi pemain cadangan? Atau sekedar menjadi properti dalam sandiwara kolosal ini? Mohon bersabar untuk menuju pada pelaksanaan diselesaikannya cerita ciptaan. Karena hal itu aku harus mempertimbangkan rasa Tuhan. Tuhan tidak semua tidak semua Tuhan mau agar cerita ciptaan ini diakhiri. Tidak semua Tuhan mau agar cerita ciptaan ini diakhiri. Mereka masih menikmati kehidupan bersama dengan ciptaan. Karena clue-nya tadi kan mau saling mengenal satu sama lain. Mereka masih menikmati kehidupan bersama dengan ciptaan. Mereka nikmati betul masa-masa saat ini. Aku melihat mereka. Tidak ingin pisah. Mungkin ya para Tuhan ingin mendapatkan cerita terbaiknya atau cerita ciptaan dengan Tuhan. Adewe kaya maca kitab suci. Kan harus menerjemahkan ini. Contohnya aku melihat mereka. Tidak ingin pisah. Kayak alif lam mim. Ambahu a'lamu bimuradi. Kan kok ngono? Hanya Tuhan yang tahu maksudnya. Nek ketok ini kan kita tahu ya. Tidak ingin pisah. Berarti bisa dikira-kira ini ceritanya. Lah roto-roto kan kaf ha ya ain shad. Di delay pertama piye oleh memahami apa maksudnya ini? Mungkin dia biar ciptaan itu mau bertanya-tanya. Yasin.
Dudu Yasi. Itu yayasan. Iku yayasan kalau Yasi. Itu Tuhan yang mengatakan itu, kok pengen diperhatikan. Iya boleh jadi. Enek paling ku pas kate ngomong ku Tuhan watuk. Nah, dadi iku mau. Cek diperhatekno ya, sadurunge ngomong kan ngono. Kok Faisal ae. Loh, enek apa iki? X. Setelah melengkapi cerita-cerita terbaik, baru Tuhan akan melengkapi cerita sesama dengan Tuhan tanpa adanya ciptaan. Oh, begitu nanti ya. Ini kemauan Tuhan yang lain tidak semua kepingin diakhiri begitu saja. Begitu. Gimana diteruskan ini? Atau diimit-imit? Ini berapa jam? Masih 1 jam. Oh, masih 1 jam. Dilanjutkan tak Yudin? Sampai babak 3. Oh, itu babak 1, babak 2, babak 3. Oh, didik dinten misalnya ya?